Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silovita Acisha Majeta dengan NIM belakang 005 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A semester 3. Dan pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang berjudul Dinamika Utang Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Studi Kasus Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut dan inti terkait dari artikel saya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang saya angkat kali ini. Nah, infrastruktur transportasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH adalah proyek strategis nasional yang didanai melalui utang luar negeri secara mayoritas dan khususnya dari China Development Bank dengan penjaminan dari pemerintah. Hal ini tentu menimbulkan dilema. Di satu sisi, hal ini tentu mempercepat pembangunan, namun di sisi lain juga dapat berpotensi menimbulkan resiko fiskal jangka panjang dan efek crowding out terhadap investasi swasta. Penelitian ini menguji dua teori utama. Yang pertama yaitu Ricardian equivalence yang menyatakan bahwa utang itu bersifat netral. Lalu yang kedua ada traditional view yang menyatakan bahwa utang itu dapat menaikkan suku bunga dan mengurangi investasi swasta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama yaitu teori mana yang lebih relevan, Ricardian equivalence atau traditional view. Nah, ternyata traditional view ini lebih relevan dalam menjelaskan dinamika utang proyek KCJB. Namun, mekanismenya dimodifikasi. Riset membuktikan bahwa Ricardian equivalence tidak berlaku di Indonesia karena asumsi rasionalitas sempurna serta transparansi fiskal yang tinggi tidak terpenuhi. Sementara itu, traditional view berlaku melalui saluran fiskal crowding out, di mana alokasi anggaran untuk membayar bunga dan cicilan utang proyek menyita ruang fiskal yang seharusnya untuk belanja modal sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana implikasi utang terhadap kondisi fiskal crowding out dan keberlanjutan? Implikasi utang ini tentu menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, resiko fiskal spesifik. Bukan pada rasio utang atau PDB nasional yang masih 38 atau sampai 39,1% dan aman, melainkan pada liabilitas kontingensi akibat peminjaman pemerintah kepada PT KCIC. Jika proyek gagal mencapai break-even point, beban akan dialihkan ke APBN. Lalu yang kedua, crowding out yang unik. Terjadi fiscal crowding out dan corporate crowding out, di mana dana APBN dan kapasitas BUMN terkonsentrasi pada KCJB sehingga mengurangi investasi di sektor lain. Lalu tantangan keberlanjutannya adalah keberlanjutan sangat bergantung pada nasib kinerja operasional jangka panjang. Okupansi awal sebesar 78% memang bagus, tetapi studi memperingatkan potensi penurunan penumpang setelah periode awal jika tidak didukung integrasi layanan dan juga pengembangan kawasan. Lalu pertanyaan terakhir, yaitu apa dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang? Dampaknya tentu bersyarat dan juga memerlukan waktu. Seperti yang pertama, potensi positif. Berdasarkan pertumbuhan endogen, KCJB dapat meningkatkan produktivitas regional melalui konektivitas yang lebih cepat. Lalu, tetapi ada time lag, di mana dampak makroekonomi belum terlihat signifikan dalam data jangka pendek. Diperkirakan perlu sekitar 3-5 tahun sebelum manfaat ekonomi spasial terwujud. Lalu syarat utamanya, manfaat hanya akan terwujud jika dibarengi dengan investasi komplementer seperti Transit Oriented Development atau TOD dan integrasi kebijakan yang baik. Tanpa itu, manfaat terbatas pada kenyamanan segelintir pengguna. Lalu selanjutnya adalah skema pembiayaan. Skema pembiayaan KCJB melibatkan pemerintah sebagai penjamin, konsorsium BUMN, dan pinjaman utama dari China Development Bank yang menutup sekitar 75% biaya proyek. Lalu, selanjutnya ada pembahasan. Nah, dalam pembahasan kami mengkaji 4 aspek kritis, yaitu yang pertama, crowding out effect. Apakah utang pemerintah ini dapat mengurangi investasi swasta?
Dan jawabannya adalah pembiayaan proyek KCJB tidak menyebabkan kenaikan suku bunga domestik yang signifikan karena dananya bersumber dari pinjaman luar negeri atau China Development Bank yang bersifat eksternal. Namun terjadi fiscal crowding out yang nyata, di mana data menunjukkan bahwa porsi anggaran untuk pembayaran bunga utang terus meningkat dari 12,1% pada tahun 2020 menjadi 13,5% pada tahun 2024, bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan belanja modal pemerintah. Ini membuktikan bahwa sumber daya fiskal itu terserap untuk membayar komitmen utang merupakan belanja produktif di sektor lain. Lalu yang kedua, debt sustainability atau keberlanjutan utang. Keberlanjutan utang dalam konteks proyek KCJB harus dilihat dari keberlanjutan proyek, bukan hanya agregat nasional. Meski rasio utang Indonesia aman, PT KCIC sebagai entitas memiliki kewajiban utang yang besar. Keberlanjutan bergantung pada kemampuan operasional mencapai break-even point. Data awal okupansi sebesar 78% dan jumlah penumpang sekitar 2,1 juta dalam 6 bulan menggembirakan. Tetapi riset menurut Todo pada tahun 2025 memperingatkan bahwa pola honeymoon period pada proyek transportasi baru. Tantangan sesungguhnya adalah mempertahankan dan meningkatkan angka itu dalam jangka panjang untuk menutup biaya operasi dan utang. Lalu yang terakhir ada trade-off atau pertumbuhan versus resiko fiskal. Disinilah inti dilema kebijakan. Di satu sisi, KCJB diharapkan menjadi katalis pertumbuhan melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas teori pertumbuhan endogen. Namun di sisi lain, proyek membawa resiko fiskal substansial atau liabilitas kontingensi fiskal crowding out. Trade-off-nya menjadi positif hanya jika manfaat ekonomi jangka panjang dan pengembangan kawasan, efisiensi logistik, dan lain-lain yang dihasilkan secara signifikan dapat melampaui seluruh biaya finansial, biaya sosial, opportunity, dan resiko yang diambil. Saat ini, analisis yang memadai untuk membuktikan hal tersebut belum tersedia secara publik. Oleh karena itu, trade-off masih berupa potensi yang mengandung ketidakpastian tinggi. Lalu poin selanjutnya yaitu adalah hasil temuan. Berdasarkan analisis diperoleh 4 temuan utama, yakni yang pertama, Ricardian equivalence data tidak relevan dalam konteks Indonesia. Yang terjadi justru fiscal crowding out, di mana alokasi anggaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang meningkat sehingga menggeser belanja modal di sektor lain. Lalu yang kedua, resiko fiskal utama adalah liabilitas kontingensi dari penjaminan pemerintah, bukan rasio utang terhadap PDB secara agregat. Keberlanjutan proyek sangat tergantung pada kinerja operasional, di mana okupansi awal sekitar 78% masih perlu dipertahankan. Lalu yang ketiga, manfaat ekonomi seperti produktivitas dan pertumbuhan belum signifikan. Dalam jangka pendek, diperkirakan masih ada time lag sekitar 3-5 tahun sebelum manfaat terasa dan sangat tergantung pada investasi pendukung seperti pengembangan kawasan TOD. Lalu yang keempat ada net economy benefit. Proyek belum dapat disimpulkan. Social Cost Benefit Analysis atau SCBA yang lebih komprehensif dan transparan untuk memilih dan menilai apakah manfaat benar-benar lebih besar daripada biaya. Nah, kemudian rekomendasi kebijakan apa yang kira-kira dapat diterapkan? Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan 3 langkah kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal dan pengeluaran utang. Membuat fiskal buffet khusus untuk proyek strategis dan mewajibkan SCBA yang transparan. Lalu yang kedua, kebijakan operasional dan pengembangan kawasan mempercepat pengembangan TOD dan menyediakan paket tarif terintegrasi. Lalu yang terakhir ada kebijakan kelembagaan dan transparansi, melakukan audit kinerja rutin oleh BPK setiap 2 tahun untuk memastikan akuntabilitas. Dan itu tadi adalah beberapa poin penting yang dapat saya jabarkan melalui hasil dari analisis saya. Cukup sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.